Selamat pagi. Pagi hari ini kita bersyukur boleh ada sebagaimana kita ada saat ini. Salam jumpa untuk teman-teman sekalian yang berada dimanapun kalian berada. Ada yang sedang dalam perjalanan, ada yang sedang di luar kota, ada yang sedang di luar daerah, di luar pulau, bahkan di luar negeri. Ada yang sudah berada di tempat pekerjaan, tempat bisnis, usaha. Ya, salam sukses untuk semua. Rezeki berkat berlimpah-limpah. Pagi hari ini saya ingin bercerita kembali tentang masa lalu saya. Dan pada hari ini, di pagi hari ini saya merenungkan ada satu ayat di dalam kitab suci saya, ya. Itu di dalam kitab Keluaran pasalnya yang keempat ayat yang ke-10. Kitab Keluaran pasal 4 ayat yang ke-10 berkata demikian, lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Ya. Waktu Musa dipanggil untuk jadi pemimpin, dia menolak dengan alasan dia tidak pandai bicara. Rupanya ya untuk kita semua ada hal-hal yang membuat kita kurang pede, kurang percaya diri, kurang yakin, ya, atau membuat kita terhambat untuk maju, mungkin, atau juga yang membuat kita nggak bisa bergerak leluasa, ya, atau juga membuat kita merasa kecil dibandingkan teman-teman yang lain. Nah, Musa ini punya kekurangan, ya, sama seperti kita juga mungkin punya kekurangan dalam hidup kita, yaitu dia tidak pandai bicara. Jadi waktu diutus untuk memimpin, ya, untuk menjadi pemimpin, dia beralasan dia tidak pandai bicara. Kita semua juga mungkin punya hal-hal yang membuat kita merasa kita nih ada apa-apanya, ada kekurangannya, ada minusnya. Nah, kalau Musa ini nggak pandai bicara. Nah, apa yang dialami oleh Musa sama seperti saya. Ketika saya dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi hamba Tuhan, melayani full time, pokoknya saya mau melayani full time, mau jadi gembala, mau jadi pendeta, penginjil, mau apa, pokoknya saya ingin melayani Tuhan. Nah, kendalanya adalah saya ini nggak pandai bicara. Kalau tidak pandai bicara mungkin tidak terlalu parah lah ya. Saya ini seorang anak yang gagap. Jadi saya ini minder, nggak bisa bergaul karena kalau saya ngomong itu gagap. Kalau saya ngomong apa kabar teman-teman, saya akan berkata apa kabar teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi kalau saya berpikir jadi hamba Tuhan, jadi pendeta yang harus jadi pembicara, harus berkhotbah, rasanya nggak mungkin karena saya seorang yang gagap. Dari saya duduk di bangku kelas SD, ya, saya tidak pernah disuruh lagi untuk lisan jawab lisan. Bahkan tugas zaman dulu kan ada dapat tugas jadi pemimpin upacara, komandan upacara, baca teks Pancasila, teks janji siswa, ya, pokoknya tugas-tugas demikian nggak pernah disuruh lagi. Waktu menginjak SMP pun demikian, pelajaran bahasa Indonesia, pelajaran bahasa Inggris tidak pernah disuruh lagi karena saya gagal. Menginjak SMA pun demikian, saya masuk ambil A3 jurusan sosial, dapat pelajaran tambahannya selain bahasa Inggris dan bahasa Indonesia ada bahasa Jerman. Itu pun juga saya nggak disuruh lagi karena saya gagal. Rasanya nggak mungkin saya harus menjalankan hidup jadi, ya, kalau saya katakan tadi saya pengen jadi hamba Tuhan, jadi pendeta, dan nggak mungkin jadi seorang pembicara gitu ya kan, karena pendeta kan modalnya bicara lah, boleh saya katakan demikian.
Tetapi saya jalankan hidup ini, seringkali saya menghubungi yayasan, lembaga rohani, hamba-hamba Tuhan untuk saya minta didoakan agar saya bisa bicara dengan lancar. Tapi sampai lulus SMA, masuk sekolah teologi, sekolah Alkitab, saya pun masih gagap. Wawancara waktu itu pun saya masih gagap. Jadi nggak mungkin saya jadi pengkhotbah begitu ya. Ngajar sekolah minggu di remaja, jangankan ngajar ya, bersaksi pun saya nggak berani, disuruh doa pun nggak berani. Bukan saya nggak pandai berdoa, nggak bisa berdoa, tapi saya gagap gitu. Bukan saya nggak mau disuruh baca ayat oleh hamba Tuhan, mungkin dia tiba-tiba dia suruh gitu, bukan nggak mau, karena saya ini gagap ya. Tapi saya jalani, saya melayani di sekolah minggu, di remaja, di kaum muda, dapat tugas doa, baca ayat, bahkan bawa renungan, saya hajar terus. Sampai akhirnya saya tanpa sadar, ternyata saya bisa gitu. Suatu saat saya melayani sebuah kebaktian di Irian Jaya, sekarang Papua, ya, di hadapan banyak orang. Rasa saya nggak percaya. Orang yang mendengar waktu saya berkhotbah mungkin nggak percaya. Terjadi kebohongan rohani. Karena apa? Ya, saya nggak cerita saya ini seorang yang gagap, tapi saya bisa lakukan itu dengan baik. Ya, orang nggak pernah menyangka ketika saya berkhotbah di hadapan banyak orang. Saya pernah khotbah di lapangan terbuka, ya, di lapangan di Tobelo, Papua, di beberapa tempat. Mereka yang mendengar mungkin nggak percaya kalau saya adalah anak yang sekian tahun yang lalu adalah anak yang gagap. Jadi kalau hari ini saya bisa bicara walaupun tidak pandai bicara dengan fasih, tidak fasih lidah, bukan seorang yang orator, bukan fasih lidah, tapi apa yang saya boleh lakukan sampai hari ini semua karena kemurahan Tuhan. Jadi seorang anak yang gagap, seorang pribadi yang gagap, ya, kalau boleh jadi hamba Tuhan, jadi pembicara, jadi pengkhotbah, itu semua karena semata-mata kemurahan Tuhan. Kalau Ajis gagap, ya, pelawak kita Ajis gagap, justru gagap banyak duit. Nah, kalau pendeta, pembicara, pengkhotbah gagap, gawat, ya, gawat. Tapi saya melihat, ya, Tuhan memimpin langkah hidup saya. Ya, Dia memanggil, Dia mengutus, Dia tidak melepas begitu saja, tapi Dia memperlengkapi. Amin. Ya, teman-teman, apapun kekuranganmu, engkau anggap itu sebuah kekurangan membuat engkau minder, jangan minder, tetap pede, yakin. Ya, Tuhan pasti menolong kita, Tuhan pasti memperlengkapi, ya, hidup kita. Kiranya cerita saya pada pagi hari ini, ya, pada hari ini menjadi inspirasi bagi teman-teman, menjadi berkat bagi teman-teman, ya. Salam sehat, penuh berkat untuk kita sekalian, tetap semangat, maju terus.